Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medanita Dewi Renanti, biasa dipanggil Bu Meda. Hari ini kita akan belajar terkait dekomposisi yang merupakan bagian dari berpikir komputasional. Materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa berpikir komputasional secara umum ada 4 bagian penting, yaitu ada abstraksi data, menyederhanakan, yang kedua adalah dekomposisi, membagi, yang ketiga adalah pattern recognition, pengenalan pola, yang keempat adalah berpikir algoritmik. Izin share screen. Ya. Bagian yang akan kita bahas hari ini adalah dekomposisi, yaitu bagaimana membagi masalah atau membagi case ya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil supaya nanti kita lebih mudah untuk mengintegrasikannya. Kita tahu ya bahwa berpikir komputasional itu memungkinkan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia seorang sendiri. Mulai dari memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, merancang sistem, maka untuk memahami kekuatan dan batasan manusia dan mesin. Di sini dua A dari pemikiran komputasi. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah otomatisasi. Abstraksi bagaimana kita menyederhanakan ya dari yang misalkan kalau kita naik kereta dari stasiun A ke stasiun Z melewati A, B, C dan seterusnya. Biasanya mereka akan memberikan suatu visual-visual yang memudahkan pengunjung gitu ya atau pengguna kereta api itu memahami kita sampai di mana. Kalau ingin ke stasiun tertentu kita melewati berapa stasiun gitu ya dan kira-kira jaraknya berapa, waktunya berapa menit seperti itu. Kemudian untuk otomatisasi, ini berpikir komputasional adalah berpikir dalam hal mekanisasi, lapisan abstraksi, serta hubungannya. Nah ini untuk otomatisasi bagaimana kita membuat suatu hal yang tadinya manual, gitu ya, atau mungkin belum terkomputerisasi, itu kita bisa buat sehingga lebih efisien dan efektif. Nah ini contoh ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah ketika ada case Menara Hanoi, bagaimana memindahkan semua disk ini ke tiang yang berbeda dengan nanti posisi disk yang sama. Logikanya adalah karena ini ada penengah ya, ada tiang sebagai penengah atau ada 2 tiang lah ya yang kita bisa gunakan. Kita pindahkan disk yang pertama ini misalkan ke menara atau ke tiang yang kedua, berurutan ya, terus 2, 3. Nah, yang paling besar kita akan pindahkan ke tiang yang lainnya. Nanti otomatis posisinya akan sama, seperti itu. Untuk data abstraksi dan representasi, di sini contohnya adalah stack ya. Kita tahu stack itu tumpukan, ibarat kita ke kondangan ya. Ke undangan ada tumpukan piring, pasti kita akan ngambilnya yang paling atas. Jadi ada istilah kalau ada first in ya, yang masuk pertama dulu. Nah, apakah yang pertama yang keluar? Enggak. Kalau yang stack ini maka first in, last out gitu ya. Kalau queue antrian berarti first in, first out. Kalau yang ini adalah tree ya, upside down. Nah, kita tahu bahwa puzzle ya, puzzle itu tersusun dari beberapa objek-objek yang kecil-kecil yang kita bisa gabungkan nanti menjadi suatu objek lebih besar dan lebih bermakna. Contohnya kalau kita lihat ini ada mainan ya, mainan anak-anak ya, puzzle, kemudian Lego. Nah, kita bisa susun ya sesuai dengan kebutuhan ya atau keinginan kita atau mungkin yang sudah ada bangunannya seperti itu. Kemudian penggunaannya juga ya untuk sorting dan pencarian ya kita kenal ada merge sort, bubble sort untuk melakukan pengurutan. Kemudian untuk kasus yang traveling salesman ya, bagaimana kita misalkan mau mengunjungi kota A, B, C, D, E, mana kira-kira yang paling efektif gitu ya. Kira-kira paling efisien yang mana? Dengan tadi waktu yang singkat ya, dengan durasi yang cepat ya, jangkauannya, jaraknya yang terdekat dan kita bisa mengunjungi semuanya gitu ya. Nah, apa itu dekomposisi?
ketika kita bisa memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah kita kelola dan lebih mudah kita pahami. Kalau kemarin kita membuat games ya, itu kita bisa tentukan kira-kira dari membuat games itu dua yang utama. UI UX-nya sama logiknya. Logikanya seperti apa. Nanti kita akan coba untuk yang labirin ya pembuatan gamesnya. Nah, kita uraikan dulu ya masalahnya sebesar apa, kemudian bisa nggak kita bagi-bagi ya, sehingga kita selesaikan dulu komponen yang lebih kecil. Nanti baru kita integrasikan kembali. Contoh ya, ini ada diagram berlabel dari tanaman bunga. Kita dapat lihat bahwa sebenarnya kalau kita sebut itu tanaman gitu ya, tanaman itu sendiri punya bagian-bagiannya gitu ya. Ada bunganya, ada daunnya, ada akarnya, kemudian di bunga sendiri ya, itu ada bagian-bagian yang lainnya. Nah, contoh yang lain kalau kita buka handphone kita, ya kita bongkar, itu isinya ada komponen-komponen lain, gitu ya. Kalau kita bongkar, ada beberapa komponen yang kalau kita gabungkan itu menjadi suatu perangkat yang bisa digunakan ya secara fungsi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, handphone kalau kita lihat dibongkar ya, oh ada bagian ya ibaratnya ini rangkaian ya, motherboardnya lah kalau di komputer ya. Kemudian ada bagian untuk casingnya ya, chassis atau unit sistemnya, casing. Kemudian misalkan ini ada baterainya dan seterusnya. Ya artinya ketika kita bongkar gitu ya suatu komponen, suatu device itu ada komponen-komponen lain yang lebih kecil sebenarnya, yang dia masing-masing sudah mempunyai fungsi. Oke. Kita akan mencoba melihat di sini dekomposisi untuk membangun game yang ini ya, spider diagram. Nah, di sini kita susun kira-kira UI UX-nya mau seperti apa. Kemudian logiknya bagaimana. Itu dua hal yang utama dulu, ya. Oke, contoh di sini ada combat game ya. Nah, di sini ada dua tadi, desain user interface sama desain game logiknya. Nah, di sini untuk umumnya ya secara general ada login system dulu, kemudian di sini ada selling the game, marketing, sama bisa menghubungkan ke pemain yang lain. Nah, di sini untuk user interface-nya ada mau dari karakter desainnya, kemudian scenery design, sama people design-nya. Kemudian di karakternya ada lagi misalnya bajunya mau seperti apa gitu ya. Nah, untuk desain game logiknya, dia si player itu bisa ngapain? Oh, bisa run, bisa walk, bisa jump gitu ya. Kemudian kalau nanti melewati tantangan berhasil, dia ada score poinnya. Nah, ini kita bisa lakukan. Ya, kita akan coba untuk games yang labirin. Di sini ya, secara umum diagramnya ada masalah apa, kita bisa pecah-pecah menjadi komponen yang bisa kita selesaikan per bagian-bagian terlebih dahulu. Nanti baru kita gabungkan kembali. Ini contoh yang lainnya ya untuk games yang Magic 8 Ball ya. Sama prinsipnya user interface sama game logiknya. Misalnya user interface-nya bagaimana user berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kemudian user mengklik button. Nah, game logiknya ya ketika dia diklik sesuatu tombol dia mesti ngapain gitu ya. Kemudian ada nggak perubahan skor atau mungkin kalau dia ada nyawa gitu ya, nyawanya apakah berkurang atau apa gitu. Oke, kita coba untuk membangun ya suatu games yang sederhana yaitu terkait labirin ya. Nah, untuk desainnya ini sudah ada ya di materi yang sebelumnya. Di sini ada labirin, kita ambil yaitu dengan cara di sini choose a backdrop, kemudian nanti pilih upload backdrop. Nah, kemudian kita tambahkan di sini backdrop menang. Jadi kalau misalkan nanti anggaplah kucing sama tikus gitu ya, kucing mau menangkap tikus gitu ya. Ketika kucingnya menangkap tikus, nanti dia menang. Nah, di sini kita bisa seperti biasa ya, pertemuan sebelumnya ada choose a backdrop. Nanti kita pilih ya, backdrop mana yang diinginkan, salah satunya. Kemudian untuk menambahkan teks, di sini ada text box ya, ada teks ya di sini diklik aja
silakan ditulis apa yang menjadi kata-katanya lah ya, yang tulis di bagian sini. Oke, saya kembalikan ke labirinnya ya, ini untuk backdropnya. Berikutnya untuk kodenya. Nah, saya punya dua sprite ya, sprite kucing sama sprite tikus. Seperti biasa, kita bisa choose a sprite. Nah, di sini pilih aja, nanti sini ada cat atau apapun lah ya. Bisa kita pilih salah satunya, nanti tinggal di insert. Oke. Kemudian ini saya letakkan di paling atas. Nah, awalnya pasti ukurannya besar. Seperti ini. Silakan diubah untuk size-nya yang dia kira-kira bisa masuk di area jalan ini. Nanti karena kalau terlalu besar, dia nggak bisa masuk ya. Jadi ke senggol kanan kiri ya untuk yang jalannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah tikus. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama. Jadi mungkin sama-sama tahu ya bahwa kita kenal sumbu X sama sumbu Y. Ya, ini mohon diperhatikan terkait positif sama negatifnya. Nah ya, ketika kita punya sumbu X, kemudian sumbu Y, maka X positif itu yang ke kanan, gitu ya. X negatif yang ke kiri. Kemudian Y positif yang di atas, Y negatif yang di bawah. Ya, nanti ini bakal kita mengerjakan games yang labirin. Oke, nah di sini saya taruh paling atas, jadi gotonya X sama Y-nya disamakan aja ya. Di sini 100 minus 178. Kemudian Y-nya 100 positif ya, berarti ya 57. Nah, sebelum adanya forever, jadi awalnya seperti ini. Ya, kita ada if. Nah, teman-teman bisa masuk sini ya, if. Ini ketika kita coba dulu anak panah, misalkan atas diklik. Maka pilih di sini up arrow. Ya, anak panah atas diklik, berarti kan dia naik ya. Naik itu berarti Y. Ya, Y-nya change Y, nanti teman-teman bisa pilih di sini change, pilih yang Y. Nah, karena positif, kita kasih nilai positif. Nilainya bebas, mau 5, mau 10, kalau bisa sih jangan terlalu lebar juga gitu ya. 5 minus. Kemudian di sini if, jadi if-nya nested if berjenjang jika mengenai, ya di sini ada sensing seperti biasa, touch, ya. Warna kita pilih eyedropper di sini, pastikan warna hitam. Nah, gitu ya. Kemudian ketika mengenai hitam, artinya mengenai dinding-dinding, kan logikanya dia naik, terus dia mentok gitu ya, mentok, otomatis kan dia ke bawah. Karena itu di sininya if touching color hitam, maka Y-nya adalah minus 5. Seperti itu. Nah, nanti ini tinggal di klik kanan aja, duplicate, teman-teman ya. Seperti ini. Tinggal nanti diubah aja. Up arrow menjadi down dan seterusnya ya. Ini saya tampilkan lagi di sininya. Ya, jadi jika anak panah bawah ditekan, ya maka tadi Y-nya negatif ya, minus 5. Kemudian ini jika mengenai tadi yang dinding warna hitam, kan dia turun, dia mentalnya ke atas, jadi positif, kebalikan dari yang atas. Ya. Ini change Y. Nah, yang bawahnya itu kita gunakan ya X, ya right sama left, berarti X. Kalau yang ke kanan berarti positif, ketika mengenai si dinding hitam dia mental ya, berarti minus 5, kebalikan dengan yang left. Jangan lupa nanti dikasih forever ya. Di sininya kita kasih forever. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian di sini supaya gamesnya itu ada suaranya ya, ada video-videonya. Teman-teman bisa di sini pilih play sound yang warna magenta ini ya, play sound. Nah, nanti cari aja kira-kira mau seperti apa. Kalau ingin merekam juga bisa ya. Kita di sini ada sound. Nah, direkam aja suara teman-teman semuanya ya. Kalau mau rekam ini, kalau mau ngambil yang sudah ada. Ya. Kemudian, nah, kita punya dua backdrop ya, labirin sama tadi menang. Di sini di kucing ya.
Jika kucing ini diklik, nah ini Swiss backdrop-nya pertama labirin, kita tampilkan so. Nah ini forever jika mengenai tikus si kucingnya, maka dia akan muncul ke backdrop menang. Menang itu namanya tadi blue sky ya, kemudian hide dan stop phone. Udah gitu aja ya. Kita coba biasa perbesar ya areanya, kita coba ya seperti ini. Nah, kiri ya, bawah. Kita coba sampai mengenai si tikusnya ya. Nah, seperti ini. Kita bagi-bagi berarti kata dia. Bagi-bagi anak panah ke atas gitu ya. Anak panah ke bawah, anak panah ke kanan, anak panah ke kiri. Kan? Kita bagi-bagi menghasilkan games seperti ini. Sebentar. Ini saya perkecil dulu ya. Oke. Mainkan ya, tekan anak panah di keyboard ya. Hmm. This backdrop labirin so forever touching ya. Nanti ini akan menghasilkan yang menang ya untuk backdropnya ketika sudah mengenai si tikus gitu ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.